Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran, apakah Ananda sudah mengerjakan sholat duha dan murojaahnya? Nah, mudah-mudahan sudah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh Ananda Soleh dan Soleha semuanya ya. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas mengenai pembelajaran tematik tema 2 yang berjudul Udara Bersih Bagi Kesehatan. Di tema 2 ini adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama yaitu dengan mengikuti teks lagu, siswa mampu bermain alat musik sederhana. Yang kedua, dengan mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa, siswa dapat melihat tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, siswa dapat memahami satu produk unggulan dari daerah setempat yang mempresentasikan jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke subtema 1 dengan mapel SBDP. Di SBDP ini kita akan membahas mengenai tangga nada diatonis mayor. Nah, nada adalah urutan nada yang disusun secara bertangga jenjang. Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam satu oktav yang memiliki susunan tinggi nada yang teratur. Nah, nada-nada pada tangga nada diatonis mayor berjarak 1/1 atau 1/2, 1/1/1/2. Nah, ciri-ciri dengan tangga nada diatonis mayor ini yang ada 2 sifat. Yang pertama yaitu riang dan bersemangat. Yang kedua yaitu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do dan c. Nah, contoh lagu bertangga nada diatonis ini kalian bisa lihat. Yang pertama ada Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, dan Indonesia Raya. Selanjutnya ada tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor asli. Nah, dan contohnya tangga nada minor belum mendapat nada sisipan. Contohnya A minor, B, C, D, E, F, G, A. Sedangkan tangga nada minor harmonis, nada ketujuhnya dinaikkan setengah dengan memberi tanda kres. Contohnya A minor, B minor, C minor, D, E, F, G minor kres, dan A. Selanjutnya tangga nada minor melodis. Nada ke-6 dan ke-7 diberi tanda kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Nah, contohnya bisa kalian lihat. Nada ke-7, nada ke-6 dan ke-7-nya ada F kres dan G kres. Selanjutnya, yang membedakan lagu dengan tangga nada mayor dan minor. Yang pertama, tangga nada mayor, contoh lagunya tadi sudah dibacakan. Hari Merdeka, Garuda Pancasila, dan Maju Tak Gentar, yang bersifat riang gembira dan bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri dengan do dan c.
Sedangkan tangga nada minor, contoh lagunya Syukur, Tuhan dan Gugur Bunga yang bersifat sedih dan syahdu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La dan A. Dan selanjutnya kita akan masuk ke mapel PKN. Di mapel PKN ini kita akan membahas mengenai pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu hak? Hak adalah suatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, kita semua harus memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, apa hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Maka dari itu, kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, ada hak sebagai warga masyarakat. Kita berhak untuk memilih dan dipilih dan memilih dalam sesuatu pemilihan. Yang kedua, kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kewajiban kita adalah berpartisipasi dalam proses persiapan hingga pelaksanaan pemilihan agar berjalan sesuai asas atau jurdil, jujur dan adil. Nah, selanjutnya tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Menerima dan melaksanakan hasil pemilihan. Contohnya ini seperti pemilihan pilkada, pemilihan presiden dan wakil presiden. Bisa juga pemilihan wali kota, bupati. Nah, kalian sudah pernah lihat, tapi kalian belum pernah memilih ya. Tapi kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga, kita mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya, apa akibat jika tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat? Tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan tugas untuk dilaksanakan. Orang yang bertanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Tanpa tanggung jawab berarti kita tidak menyadari baik dan buruk dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke mapel IPS. Di mapel IPS ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, yang mana ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses penumbuhan kebutuhan hidup. Berikut jenis kegiatan yang dilaksanakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang pertama bisa kalian lihat di bidang apa, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, dan pelayanan jasa. Nah, bentuk kegiatannya bisa kalian lihat. Nah, contohnya saja, kalau petani itu bercocok tanam dan menanam hasil pertanian. Nah, dan begitu juga selanjutnya, kalian bisa perhatikan di slide-nya. Selanjutnya, apa saja jenis usaha di bidang pariwisata? Yang pertama bisa aja menyewakan tempat penginapan. Nah, kalian bisa lihat di situ ada gambarnya. Yang kedua yaitu penjualan cenderamata. Tuh, jenis usaha penjualan cenderamata.
Yang ketiga yaitu jasa transportasi wisata. Kalian bisa lihat gambarnya juga ya. Nah, selanjutnya juga ada penjualan makanan dan minuman di tempat wisata. Kalian pernah temukan? Kalau kalian jalan-jalan dengan keluarga kan? Nah, kalian bisa lihat contohnya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini atau materi kita hari ini. Kalian cukup hanya saja memperhatikan dan mencatat materi kita yang ada pada hari ini. Kalian pahami, kalian catat. Hari ini hanya materi saja yang Ibu kasih. Untuk tugas akan dilaksanakan pada minggu selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.